selanjutnya ikuti cerita dari kami. Oke, teman-teman, tadi saya sudah ke TKP-nya langsung, yaitu di Bendungan Katulampa, Bogor. Itu bendungan, salah satu bendungan terbesar di kota Bogor atau di Jawa Barat. Kita juga sudah ketemu dengan narasumber, cuman dia memang tidak mau kita record, jadi saya akan menceritakan apa sih info dari beliau, sosok mistis yang ada di Bendungan Katulampa. Tapi sebelum kalian lanjutkan tonton videonya, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita atau video dari kita selanjutnya. Oke, saya sebelum kita langsung ke inti cerita untuk mistisnya, kita akan mengenal dulu nih dari sejarahnya Bendungan Katulampa yang akan saya baca dari info yang terpercaya. Untuk sejarahnya sendiri, untuk Bendungan Katulampa adalah bangunan yang terdapat di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini dibangun pada tahun 1911. Cukup lama sekali ya. Itu pada zaman kolonial Belanda. Dengan tujuan sebagai peringatan dini atas air yang sedang mengalir ke Jakarta, serta sarana irigasi lahan seluas 5.000 hektar yang terdapat pada sisi kanan dan kiri bendungan. Pada saat musim hujan, bendungan ini bisa dilewati air dengan rekor debit 630.000 liter air per detik atau ketinggian 250 cm yang pernah terjadi pada tahun 1996, 2002, 2007, dan 2010. Itu adalah sejarah singkat dari Bendungan Katulampa yang mungkin sebagian belum kita ketahui. Nah, apa sih mistisnya dari Bendungan Katulampa tersebut? Saya sudah mewawancarai salah satu pedagang penduduk situ juga. Ada beberapa cerita mistis yang memang sangat terkenal di daerah Katulampa sendiri. Yang pertama adalah noni Belanda di atas jembatan. Sebelum ramai penduduk seperti sekarang, Bendungan Katulampa dikelilingi oleh pohon-pohon lebat. Penerangannya jalan pada saat itu juga belum melimpah seperti saat sekarang ini. Jadi suatu saat katanya ada warga akan melintas di atas jembatan Bendungan Katulampa ini, guys. Ya, ketika hampir setengah perjalanan, dia melihat sosok wanita berdiri di tengah jembatan. Jadi cewek ini katanya kulitnya putih, pakai gaun macam orang Belanda zaman dulu gitu, menurut narasumber kita. Dan ada lagi cerita yang kedua, itu adalah tentara Belanda yang berjaga. Jadi seperti ada tentara nih yang berjaga di situ. Yaitu ceritanya ada seorang warga yang mengendarai motor menuju jembatan. Dari kejauhan dia melihat ada dua sosok pria tinggi, berkulit putih dan berpakaian tentara. Disangkanya tentara, ya tentara beneran, katanya tentara kita. Jadi dia santai aja sambil jalan. Ketika lebih dekat, sontak pengemudi itu kaget dan berputar arah dengan tergesa-gesa. Karena yang dia lihat adalah tentara Belanda dengan berlumuran darah, sedang baris berbaris. Yang ketiga itu ada gadis-gadis cantik penggoda. Jadi hampir serupa dengan sang noni Belanda, ada seorang warga yang ingin melintas juga nih. Waktu mau masuk dia ditegur sama 3 cewek cantik katanya. Namun saat orang itu menengok ke belakang lagi, ketiga perempuan itu menghilang begitu saja. Jadi yang bertiga ini sempat menampakkan dan sering beberapa kali menampakkan dirinya ke pengemudi-pengemudi yang melintas, seperti memanggil. Tapi setelah menengok itu sudah tidak ada atau hilang. Untuk berikutnya, konon katanya di Katulampa ini untuk di bendungannya ada istana jin di bawah jembatan yang tadi saya injak, teman-teman. Jadi tadi saya dengan partner saya, kita sudah ke sana, kita menelusuri dan kita di atas jembatan, dan konon katanya di situ ada istana jin. Jadi dulu ada di sebuah program televisi nasional melakukan pengambilan gambar di Bendungan Katulampa.
Salah satu paranormal dalam program itu melukiskan suasana gaib di sekitar bendungan. Jadi hasilnya kelihatan istana di bawah jembatan, ada sosok ratu yang naik harimau putih. Wallahualam. Itu adalah penelusuran goib dari salah satu acara TV nasional pada zaman itu. Dan untuk yang kelima ini cukup ekstrim ya. Ini pelajaran juga untuk kita semua. Itu adanya kesurupan waktu foto saat maghrib. Jadi suatu maghrib ada beberapa remaja yang berfoto dengan latar belakang bendungan Katulampa. Karena yang kita ketahui mungkin orang-orang sekitar Katulampa tahu ya, daerah ini memang banyak sekali dikunjungi oleh muda-mudi yang sekedar ingin melihat atau berpacaran. Jadi banyak juga nih konotasi yang stigma negatifnya lah sedikitnya ya. Jadi ketika berfoto latar belakangnya bendungan Katulampa, tidak berapa lama satu di antara mereka tiba-tiba menangis tanpa sebab dan tidak ingin pulang dari bendungan. Udah banyak warga yang datang pada saat itu, tapi belum sembuh juga. Berdasarkan cerita narasumber, remaja perempuan itu baru dapat disembuhkan ketika sesuatu yang merasukinya diminta pulang oleh penjaga pos pengamatan, yaitu Bapak Andi Sudirman. Jadi ketika mereka sedang berfoto, salah satu temannya kesurupan, menangis dan tidak ingin pulang. Jadi ketika disuruh pergi oleh pengamat penjaga pos di situ, akhirnya dia sadarkan diri. Nah untuk yang terakhir nih pemirsa, jadi seperti ada benda bergerak, konon katanya bergerak sendiri di pos pengamatan. Jadi yang bekerja sebagai petugas pengamatan membuat Bapak Andi dan rekan-rekannya terkadang menginap di pos. Saat tengah malam, suka terdengar benda-benda di bagian belakang rumah bergerak dengan sendirinya. Malahan katanya Bapak pernah ngalamin triplek, papan kayu ya, papan kayu berwarna merah, di belakang mental sendiri. Jadi tidak ada angin, tidak apa, tiba-tiba mental sendiri pemirsa. Jadi untuk bendungan Katulampa ini ternyata memang menyimpan banyak misteri ya. Selain juga untuk penjagaan untuk tidak banjir atau pertanda akan adanya banjir luapan ke Jakarta, banyak sekali menyimpan banyak misterinya. Jadi yang saya ambil dari sini adalah, atau yang kita ambil dari sini adalah, ketika kita ke suatu tempat, apalagi tempatnya ya, kalau menurut yang saya baca di Al-Quran kan jin itu adanya di dasar air, di gunung, di hutan. Jadi alangkah baiknya juga ketika kita sedang datang ke tempat-tempat seperti itu, kita permisi dulu lah. Kita izin dulu, kita assalamualaikum, dan kita jangan sompral, jangan berbicara yang aneh-aneh. Apalagi tadi yang kita dapat cerita saat maghrib berfoto di tempat yang memang seharusnya bukan tempat untuk berfoto. Apalagi maghrib kan harusnya kita beribadah. Jadi itu aja mungkin penelusuran dari kita, dan sisi lain dari Katulampa sendiri, dari bendungannya. Nanti kita ke depannya akan mengeksplor lagi tempat-tempat wisata atau hal-hal dari sisi lain yang belum kita ketahui. Sekian dari saya, tonton terus channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.